Nama saya Dobi Kusendirawan dengan NIM 202214066. Di sini saya akan menjelaskan strategi investasi saham. Pertama-tama saya akan menjelaskan saham itu apa. Saham itu merupakan salah satu instrumen investasi. Saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagai aset perusahaan. Wujud saham yaitu berupa lembaran kertas yang menyatakan bahwa yang namanya tercantum dalam lembaran tersebut adalah pemilik yang sah dari suatu perusahaan dengan persentase sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis saham. Saham terbagi berdasarkan prioritas pembagian keuntungan ke pemegang saham atau dividen. Jenis-jenis saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saya menjelaskan saham biasa. Saham biasa atau common stock merupakan saham yang mendapatkan pemiliknya di paling akhir dalam pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan. Dividen akan dibayarkan jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau laba. Pemilik saham akan memiliki hak suara atas perusahaan yang sahamnya dia miliki. Besar kecilnya hak suara tersebut dari seberapa besar persentase saham yang dimiliki. Jadi, jika Anda memiliki persentase besar atas saham dari sebuah perusahaan, maka hak suara yang Anda miliki juga akan semakin besar. Saham preferen. Saham preferen atau preferen stock merupakan saham yang memiliki karakteristik dari saham biasa dan obligasi. Saham preferen menghasilkan pendapat tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen juga merupakan saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan, termasuk diprioritaskan untuk mendapatkan pengembalian modal dari pembagian aset perusahaan dilikuidasi. Berikut saya akan menjelaskan strategi investasi dalam saham. Strategi investasi adalah berbagai cara yang bisa dilakukan investor untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan tingkat risiko sekecil mungkin. Berinvestasi dengan mengandalkan emosi sesaat tentunya tidak disarankan untuk investor saham di pasar modal. Lantaran saham adalah jenis instrumen investasi yang paling berisiko dibanding instrumen investasi pasar modal lainnya. Strategi investasi dalam saham ada dua, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Strategi pasif. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi: pertama ada strategi beli dan simpan atau buy and hold strategi. Dalam strategi ini, investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri dari banyak saham, ataupun hanya beberapa jenis saham. Yang kedua, strategi mengikuti indeks atau indexing strategi. Strategi mengikuti indeks ini dalam prakteknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana sudah merupakan duplikasi dari kinerja indeks pasar. Strategi aktif. Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Tiga strategi yang bisa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama ada pemilihan saham. Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa datang. Yang kedua ada rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan dua cara, yaitu pertama melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Yang ketiga, strategi momentum harga.
Strategi ini berdasarkan kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat. Yang pertama, membuat peta pergerakan harga saham. Kedua, menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membeli atau menjual saham. Sekian penjelasan saya tentang strategi investasi saham. Terima kasih.